clear bahwa perhutani memang sudah tidak diberi kewenangan mengelola di areal atau lokasi itu. Ya, 1 jutaan lah ya kira-kira begitu. KHDPK ini ya sebagai langkah maju dari perhutanan sosial itu nggak banyak didengar juga. Saya berkali-kali putar-putar ya ke desa, Pak Kades ngerti di desamu ini yang pernah ada petak nomor sekian tanamannya kopi itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah dari pengelolaan Perum. Nggak tahu gitu ya. Nah, secara faktual masih ada sharing taksasi kopi gitu atau jagung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam podcast Our Concern. Saya M. Farid Cahyono, jurnalis dari Yogyakarta. Sahabat semua, pada akhir periode pemerintahan Presiden Jokowi ini ada satu keputusan yang luar biasa ya Mas ya. Ada 1 juta hektar lahan ex pengelola BUMN Perhutani itu dipindahkan pengelolaannya kepada rakyat dalam bentuk perhutanan sosial. Jadi perhutani sendiri akan mengelola hanya 1, sekian juta hektar, sementara 1 juta hektarnya lagi dikelola oleh rakyat di Jawa. Ya. Nah, ini tentu saja sangat luar biasa, tetapi juga harus kita lihat detailnya gimana. Apakah rakyat itu bisa mengelola lahan yang diberikan kepada rakyat dalam bentuk perhutanan sosial atau ada masalah-masalah ya. Juga bagaimana dengan perhutani itu nanti akan kita bicarakan dengan wawancara tersendiri. Tetapi kita kali ini mendiskusikannya dengan salah seorang fasilitator kelompok masyarakat LSBP, Mas Andrianto, tentang bagaimana praktek perhutanan sosial dan apa saja yang harus dilakukan untuk menjadikan cita-cita masyarakat bisa mengelola lahan hutan itu bisa dilakukan dengan baik. Dan apa yang bisa diambil oleh masyarakat di sekitar yang hidup di lingkungan hutan, Mas? Ya, terima kasih Mas Farid. Selamat pagi, Assalamualaikum. Jadi yang pertama, program perhutanan sosial ini menurut saya akumulasi dari proses evaluasi yang cukup panjang di Kementerian Kehutanan yang didasarkan oleh banyak masukan-masukan fakta-fakta yang terjadi di lahan atau dulikosi gitu ya. Terutama soal makin menjauhnya amanat dari Undang-Undang Kehutanan ketika kawasan hutan negara itu diberikan wilayah kelolanya pada BUMN Perum Perhutani. Ya. Evaluasi itu cukup memprihatinkan dan yang lebih mengkhawatirkan adalah data dari report KPK tahun 2015 itu sumbangan PNBP dari wilayah kawasan hutan negara khususnya yang dikelola oleh perhutani itu kecil, tidak sebanding dengan areal konsesi yang diberikan seluas 2,4 juta hektar. Itu kira-kira latar belakang yang saya tahu ya di balik diputuskannya program perhutanan sosial di era Bapak Presiden yang kemarin. Begitu Mas. Ya, lalu kemudian setelah diputuskan 1 juta hektar lahan ex perhutani itu bisa dikelola oleh rakyat, itu bagaimana cara rakyat bisa mengakses atau mendapatkan lahan itu? Tahapannya? Iya, kalau tahapan sebetulnya sudah clear, ada petunjuk teknis ya, sangat deskriptif sekali ya, sampai bagaimana dokumen-dokumen syarat administratifnya yang mesti dipenuhi oleh petani penggarap lahan itu sudah tersedia semua. Nah, cuma masalahnya adalah bahwa selama ini pengelolaan hutan negara, terutama di Jawa, di Madura, ini memang kelompok-kelompok tani atau penggarap lahan hutan negara nyaris belum pernah sebetulnya bagaimana dia
punya pemahaman utuh ya untuk melakukan pengelolaan hutan negara begitu dengan kaidah-kaidah hutan lestari dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi masalah begitu ya. Jadi kalaupun izin-izin atas pemenuhan syarat administratif sudah ditunaikan oleh petani penggarap lewat kelompok tani atau LMDH biasanya begitu. Tetapi secara faktual bagaimana mengimplementasikan ini soal lain gitu ya. Jaraknya masih jauh untuk bisa memenuhi asas-asas seperti hanya diperintahkan dalam peraturan Menteri Kehutanan tentang perhutanan sosial. Itu kira-kira. Iya. Mengapa jaraknya bisa jauh? Iya. Iya. Jadi kan ada lahan nih yang sudah dikelola oleh petani, existingnya itu milik perhutani misalnya gitu kan. Iya. Jauhnya ini begini. Yang sementara ini mendasari pengelolaan hutan negara terutama di wilayah-wilayah perhutani BUMN ini itu akad legalnya adalah PKS ya, perjanjian kerjasama sebagai turunan dari konsep yang lama sebelum perhutanan sosial yaitu PHBM, pengelolaan hutan bersama masyarakat. Nah, di dalam konsep PHBM itu klausul-klausul pasal-pasalnya ini sebetulnya dibuat, direkonstruksi oleh Direksi Perhutani gitu ya. Sehingga memandang hutan negara ini bagaimana konteks pengelolaannya, detail pengelolaannya, ini memang memberikan sedikit ruang kepada petani penggarap begitu ya. Ini puluhan tahun menurut saya sejak tahun 1974 gitu ya. Nah, karena selalu begitu sehingga ada jarak pemahaman ketika diberi kuasa untuk pengelolaan hutan negara lewat SK yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan ya tentang perhutanan sosial itu. Jadi ada problem di situ. Jadi dari konsep PHBM yang membuat desainnya itu sedikit sekali melibatkan partisipasi masyarakatnya. Maka inilah warisan tinggalan yang sampai hari ini masih saja berlangsung gitu, kira-kira. Nah, sekarang kita sudah Pak Presiden Jokowi sudah menandatangani kan Mas, 1 juta hektar itu akan dikelola oleh masyarakat. Nah, sementara perhutani berkurang 1 juta ya. Bagaimana ini yang 1 juta hektar ini itu tetap saja nanti hutan juga ada, sementara masyarakat yang diharapkan di sekitar hutan lebih sejahtera bisa terjadi. Ya, kembali lagi Mas Farid, secara konseptual itu sudah dituangkan di dalam akad-akad fakta integritas ya ketika petani penggarapnya dengan pemerintah dalam ini KLHK untuk menjalankan fungsi hutan lestarinya gitu ya. Cuman begini, bahwa ada situasi faktual yang ketika melihat bentang alam atau landscape dari hutan-hutan di Jawa ya yang kemarin diamanatkan pada Perum, itu antara teks ya bahwa di situ hutan negara ya dengan nomor-nomor petak gitu ya, tetapi dengan kondisi faktual banyak tempat, banyak kasus itu berbeda gitu ya, seperti hutan produksi begitu ya, tetapi kok di dalamnya banyak tanaman-tanaman tumpang sari ya. Nah, ini berlangsung terus-menerus sehingga dalam pemahaman masyarakat ya, penggarap lahan atau pemerintahan desa begitu. Ini kok jangan-jangan boleh juga begitu ya, ditanam tanaman tumpang sari ya. Kok tidak diingatkan segala macam ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal yang kita semua hampir tahu, bahkan kami juga pernah melaporkan secara resmi pada aparat penegak hukum ya, bahwa lahan-lahan hutan negara ini terjadi istilahnya kontrakan ya, alih garap begitu ya, dari saya umpamanya Andri kepada Pak Farid gitu ya. Nah,
alih garapan semacam ini yang disebut oleh orang-orang desa namanya kontraan, ini kan sebetulnya tidak atau dilarang oleh ketentuan gitu. Hutan negara nggak boleh dikontrak-kontrakan gitu ya. Ini berlangsung puluhan tahun, sehingga antara fakta dengan teks ya, bahwa hutan negara clear harus hutan lestari macam-macam, tapi dalam konteks faktualnya bicaranya berbeda gitu. Nanti kalau kemudian lahan yang semula itu di bawah perhutani, tentu saja dengan tanggung jawab hutan harus ada kan Mas, dialihkan ke masyarakat, itu masyarakat punya kewajiban juga untuk menanam hutan kan? Ya. Sudah sampai ke tingkat teknis belum, bagaimana caranya dan seterusnya ya, misalnya di kelompok masyarakat yang Mas Andri dan kawan-kawan fasilitasi. Ya, ada beberapa tipologi ya terkait dengan sebelum SK yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan itu terbit dengan yang sudah begitu ya. Jadi yang sudah seperti yang selama ini kami juga dampingi di Banyuwangi ya, itu ternyata konsesi areal yang diberikan hampir 4.600 sekian hektar ya, luas itu ya. Nah, ketika saya selaku pemegang izin, salah satu anggota ya, dari kelompok tani, begitu masuk hutan, di mana itu address saya sudah pernah ditata batas ulang. Ini yang kemudian saya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Karena apa? Karena aset jatinya itu masih tumbuh ya. Dan ketika masih tumbuh, saya sendiri sampai untuk memverifikasi itu jaraknya itu antara tangan dengan tangan itu kena gitu. Sehingga tanaman apapun tidak bisa tumbuh gitu ya. Sehingga muncul pemahaman di pemegang SK, petani-petani ini untuk apa sebetulnya SK ini. Toh saya juga nggak bisa nggarap gitu. Secara faktual. Tidak ada misalnya kerjasama, oke, sekarang sudah diserahkan ke petani, petani bisa garap, lalu kemudian dilakukan penjarangan. Nggak boleh. Kalau belum masuk daur tebang, ya, daur tebang yang menjadi siklus tebang BUMN Perum Perhutani itu dilarang tebang gitu ya. Kalau belum masuk meskipun sudah diserahkan ke petani. Ya, meskipun diserahkan, tapi belum masuk siklus daur tebang, baik itu penjarangan maupun tebang habis, itu clear tidak boleh dilakukan penebangan. Ya. Kalau itu dilakukan, maka urusannya bisa masuk urusan pidana, gitu, karena menghilangkan ada aset. Negosiasi di sini misalnya, ada pembicaraan antara. Ya, saya sendiri sudah upayakan ya untuk ketemu dengan administratur ya KPH Banyuwangi Selatan ya. Ini kalau situasinya kayak begini, ini juga nggak ada pengaruhnya. Izin SK perhutanan sosial untuk masyarakat, sehingga mau nggak mau harus dijarang lah paling nggak penjarangan. Kalau tidak tebang habis gitu ya. Tapi tetap saja ketika tidak ada approval, tidak ada persetujuan dari pusat, Perum Perhutani pusat, tetap tidak bisa dilakukan gitu ya. Nah, ini deadlock situasi kayak begini dan sampai sekarang masih. Sampai sekarang, menurut saya, karena tidak ada kejelasan juga soal posisi kalau kasusnya seperti ini, tipologinya seperti ini dari KLHK gitu ya. Ketika izin udah diberikan, tapi masih ada tegakan aset pemerintah juga sih. Ini bagaimana nih? Gitu. Way out-nya nih apa? Saya tidak tahu sampai hari ini tuh tidak mendengar way out-nya gitu. Gitu ya. Tidak mendengar. Menteri yang baru juga belum sampai ini barangkali ya. Iya, gitu ya. Seperti itu ya. Kalau ini dikelola secara manajerial baik gitu ya, kira-kira berapa jumlah? Jadi misalnya ya, nantinya kan gitu ya, perhutani yang berkurang, lahannya itu juga menjadi lebih efisien karena tidak diganggu para petani gitu kan. Nah, terus kemudian para petani sendiri itu juga karena diberi hak untuk mengelola lebih lebih besar kan. Kira-kira berapa jumlah petani yang bisa dibantu di sini ya, di lingkungan itu berapa juta? Ada datanya nggak? Kalau melihat dari
data Perhubungan Tani ya, desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan negara itu sekitar 6.000 sekian gitu ya, mulai Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. 6.000 desa. 6.000 desa gitu ya. Nah, lalu kemudian ya ini mesti dilihat dari data BPS ya. Tiap-tiap desa yang masuk di 6.000 itu populasinya berapa gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal benefitnya kira-kira sampai sejauh mana ya yang bisa diterima oleh para penggarap lahan ya. Satu hal memang masih ada kontradiksi sebetulnya antara regulasi yaitu perhutanan sosial yang menegaskan bahwa harus juga tetap dipertahankan populasi tanaman hutannya gitu ya. Nah, namun tanaman kehutannya ini apa kira-kira gitu ya? Apakah masih dalam pengertian yang lama yaitu jati, yaitu mahoni, yaitu pinus gitu ya. Nah, tanaman-tanaman ini menurut masyarakat kan tidak populer nih. Nah, itu masih belum berubah di pasal kerjasamanya itu. Nggak muncul spesifik tanaman keras. Ini supaya clear ya. Jadi dalam 1 juta hektar itu, apabila ada lahan yang itu masih ada tanaman milik negara, maka harus dipertahankan. Dan itu belum selesai. Ketika itu tanaman terlalu rapat, tidak boleh ditebang, begitu kan? Nah, tapi kalau bagi lahan yang sudah diserahkan kepada rakyat, itu apakah masih ada kewajiban untuk menanam hutan, pohon? Jumlahnya juga berapa begitu? Jenisnya? Tetap. Tapi sudah ada detail jenisnya apa? Belum. Belum. Detail spesifik tanaman kehutanannya pasca izin diberikan penuh ya. Itu pilihannya apa? Tanaman kerasnya itu tidak ada spesifikasi. Jadi ini kita masih punya PR ya Mas ya. Di pemerintahan Pak Jokowi kemarin diputuskan 1 juta hektar lahan eks perhutani diserahkan kepada rakyat. Nah, ada PR berarti kan satu, bagaimana rakyat bisa mengakses itu kan? Meskipun sudah ada aturannya, itu sudah berapa banyak pihak yang kemudian bisa melaksanakan ini? Jadi kalau lebih spesifik ya, ini untuk khusus Jawa ya. Secara konseptual program perhutanan sosial untuk Jawa ini agak maju lagi sebetulnya sudah ada, yaitu KHDPK. Nah, perhutanan sosial dalam KHDPK, kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Nah, pengertian definisi kawasan hutan dengan pengelolaan khusus adalah clear bahwa perhutani memang sudah tidak diberi kewenangan mengelola di areal atau lokasi itu. Satu jutaan lah ya kira-kira begitu. Nah, yang kedua ya, bahwa ternyata KHDPK ini ya sebagai langkah maju dari perhutanan sosial itu nggak banyak didengar juga. Sosialisasinya belum. Itu di tingkat tapak itu ya. Saya berkali-kali putar-putar ya ke desa. Pak Kades ngerti di desamu ini yang pernah ada petak nomor sekian tanamannya kopi itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah dari pengelolaan Perum. Nggak tahu gitu ya. Bahkan yang terjadi, kami juga baru saja pertemuan dengan 2 camat dengan beberapa desanya. Ini meragukan soal KHDPK. Karena apa? Karena secara faktual masih ada sharing taksasi kopi gitu atau jagung gitu ya. Sehingga ini masih sama dengan tahun-tahun puluhan tahun yang lalu tetap ada sharing. Jadi ini belum diserahkan, wong nyatanya masih pegang perhutani begitu. Kalau di datanya menurut BPKH ya, yang punya otoritas atau BPSKL yang sekarang kantornya di Jogja untuk Jawa, itu clear sudah ditetapkan sebagai KHDPK. Clear sudah. Ya, luasannya. Praktek di lapangan. Praktek di lapangan. KHDPK ini binatang apa, makhluk apa, pada nggak tahu juga. Jadi kemudian kan itu sosialisasi tentang keputusan itu, lalu kemudian bagaimana
diakses secara legal, ya. Dan kemudian bagaimana detail-detail tanaman-tanaman apa saja yang namanya hutan ya, yang secara ekonomis untuk petani kan gitu, Mas. Ya. Betul. Dan kalau kemudian ada existing tegaan yang masih milik perusahaan negara dalam hal perhutani, agar bisa segera ditanami, itu bagaimana kan gitu kan? Ya, betul. Itu harus pusat ya, yang keputusan-keputusan nggak bisa dengan Pak ADM setempat. Oh, nggak bisa ya. Jadi satu hal saja yang paling lumrah menjadi amanat undang-undang atau peraturan itu ketika diundangkan kan harus disosialisasikan ya. Nah, pada konteks sosialisasi kami baru saja, karena apa? Karena sudah 2 tahun sejak KHDPK ini ditetapkan ya. Konteks untuk Temanggung ya, bahwa kami cek ada 53 desa yang sudah ditetapkan KHDPK. Kemudian karena kades-kades kepala desa nggak tahu, penggarap nggak tahu, sehingga kami sonding ke perhutani tertinggi Kedu Utara ya di Magelang. Kami sonding bertemu dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah wilayah 11 gitu ya. Yang intinya ya, bahwa kenapa nih nggak ada sosialisasi gitu ya. Kalau nggak ada sosialisasi berarti di tingkat faktual tidak ada kepastian hukum karena masih berlangsung yang namanya taksasi sharing kayak begitu gitu ya. Nah, lalu tanggapan dari Kedu Utara, tanggapan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ya. Yang pertama bahwa pasti jawabannya normatif, yaitu kami tidak ada anggaran, gitu ya. Yang kedua soal otoritas ya. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ya, wilayah 11 itu menyampaikan bahwa kami bergerak, kami sosialisasi kalau memang ada sinyal dari Kepala Balai BPSKL Jawa, gitu ya. Termasuk sosialisasinya ke desa mana, kota mana, kecamatan mana, itu tergantung sinyalnya dari BPSKL wilayah Jawa, gitu ya. Nah, ini merumitkan ya, hal-hal yang sifatnya menurut saya sih ya, birokratik ya. Ini tidak sebanding dengan dinamika akselerasi ya, yang ditetapkan sebagai KHDPK, wabil khusus Temanggung saja. 53 desa itu 2 tahun tuh nggak ada yang ngerti, gitu. Jadi, ini mesti dicari istilahnya bottleneck ya, penghambatnya ini ya. Kalau bicara birokratik, bicara siklus anggaran, pasti nggak bisa jalan menurut saya, ya nggak bisa jalan. Sehingga kalau nggak jalan berarti terindikasi terjadi semacam, bahasa saya adalah pungli ya di kawasan hutan negara, gitu ya. Nah, monggo saja ditimbang nih ya. Mau tetap pendekatan ini kebutuhan anggaran negaranya untuk apa? Untuk melakukan sosialisasi aja. Level sosialisasi loh. Oh. Ya, ini belum sampai pendampingan loh. Ya, pendampingannya nanti. Nah, itu saya juga nggak tahu tuh pendampingannya kayak bagaimana ya. Tetapi sejauh ini pendampingan yang berjalan ya di Jawa yang saya tahu ya, ini dilakukan oleh LSM NGO. Yang NGO-nya memang mendapatkan dukungan supporting funding gitu. Dia bermitra sehingga dia bisa running gitu ya. Tapi bagi NGO LSM yang tidak mendapatkan dukungan dari supporting dari funding, saya kok melihat berjalan di tempat semua. Jadi yang didampingin desa A aja gitu ya. Yang lainnya enggak gitu ya. Sehingga ini sedih sebetulnya ya. Kemauan pemerintah pusat KLHK untuk melons dengan cita-cita luhur, masyarakat penggarap menjadi garda depan pengelolaan hutan lestari, tapi pada konteks faktualnya itu terhambat oleh hal. Apakah harus ada di KLHK sendiri itu satu desk khusus untuk ini yang operasional ke bawah? Kan ini kan keinginan untuk mensejahterakan petani, ini kan kredonya Prabowo kan? Ya, juga selain Jokowi ya, bagaimana harus gitu kan, pangan harus ada. Secara teknis kan juga bagaimana membuat pangan dari lahan hutan kan juga sudah bisa dilakukan. Ya, kalau lihat
instrumen-instrumen pendukungnya dari KLHK ya. Sebetulnya kan udah siap ya. Ada BPKH yang punya otoritas peta untuk memudahkan melihat lokus ya. Kemudian ada BPSKL ya, yang lebih ke persoalan detail administratif, syarat-syarat gitu ya. Ini udah ada semua gitu ya. Nah, artinya kalau kelembagaannya itu sudah ada. Tapi menurut saya bukan dibuat institusi lagi ya, atau desk khusus ya. Tapi persoalan yang saya dapat ya, informasinya langsung persoalan dukungan supporting anggaran gitu untuk melakukan sosialisasi gitu ya. Sosialisasi itu setahun dilakukan sekali dengan memanggil kepala-kepala desa gitu. Setelah itu enggak lagi gitu ya. Sementara di sisi lain kades-kades melihat hariannya gitu di lokasi ya perhutani masih masuk gitu. Ketemu dengan kelompok tani ada kewajiban sharing taksasi masih begitu gitu sehingga ambigu gitu. Ambigu pada level petani penggarap atau desa-desa yang sudah ditetapkan menjadi KADPK gitu. Itu ya. Andri, kalau Anda teliti dari perjalanan sekian tahun pendampingan itu ya sampai ini kan luar biasa ini ya Pak, 1 juta hektar dilepas oleh KLHK zamannya Pak Jokowi dan bagaimana kemudian kita itu akan menyaksikan rakyat itu memiliki legal lahan yang lebih pasti karena dilepas oleh perhutani tentu saja dengan peraturan sekian tahun ya, tetap milik negara. Sisi yang lain juga perhutani fokus ke lahannya sendiri. Tapi di lapangan seperti itu masih ada, loh ini kan katanya sudah ada peraturan baru nih kan gitu. Itu persoalannya di mana ini? Ya, jadi gini Mas Farid, satu hal ya bahwa kewenangan terkait pengawasan pengelolaan hutan itu kewenangannya di level kabupaten atau daerah tingkat 2 sudah dicabut semua ke provinsi semua Nah itu satu hal ya. Ini yang punya konsekuensi kemudian bahwa Pak Bupati ya ketika kami sampaikan ya soal meretas kebutuhan itu, Pak Bupati menyampaikan bahwa kami nggak punya kewenangannya sudah gitu. Kewenangan ada di provinsi ya, Dinas Kehutanan provinsi. Nah, sehingga menurut saya ya di tengah kepemimpinan Pak Prabowo ya untuk menjembatani ya soal stagnasi dari persoalan KADPK sampai di tingkat tapak ini saya merasa perlu ada penegasan yang cukup dari Pak Presiden Prabowo agar tiap-tiap kepala daerah itu menganggarkan lewat APBD untuk melakukan sosialisasi dan persiapan pelaksanaan KADPK gitu lewat anggaran APBD-nya dalam tanda kutip bersifat memaksa. Memaksa ini saya kok bersepakat dengan terminologi itu karena Bapak Presiden berkali-kali menyampaikan bahwa tolonglah anggaran pendapatan belanja daerah gitu. Itu dirancang, dipersiapkan, digunakan yang secara langsung memberikan manfaat kepada masyarakat gitu ya. Sosialisasi KADPK ini memberikan manfaat langsung gitu ya. 6.000 desa ya. Ya, itu mempersiapkan dokumen administratifnya, nanti diverifikasi dan terbit SK untuk 35 tahun ya. Ini terasa betul ada perubahan fundamental terkait pengelolaan kawasan hutan terutama di Jawa dan Madura. Menurut saya begitu. Jadi luar biasa. Terima kasih atas waktunya Mas. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini jadi usaha kita bersama untuk mensejahterakan rakyat sekaligus menguatkan perusahaan negara ya. Dan dengan teknologi dan seterusnya kita sinergikan ya mudah-mudahan. Sama. Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.